Diambil dari Mazmur 84 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Marilah kita bersaat teduh mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh di mari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah ini, kita akan pujikan dari PNKI nomor 265, bait 1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Itulah sebabnya, saudara-saudara, marilah kita siap beribadah di saat ini, sebab ibadah saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Kita
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama kita. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah bersinar atas kami dan menguruskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikannya dalam hidup kita. Dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini, melalui Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kita. Mari kembali kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Segala lantunan tembang sukacita kami naikkan bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena pada hari ini Engkau jualah yang telah memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, hingga kami dapat bersama-sama ada dan hadir di bait-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk anugerah kehidupan, untuk karunia sukacita yang Engkau telah berikan, sehingga bersama dengan keluarga serta saudara-saudara
Ya Allah, kami memohon kepadamu, pimpinlah dan sertailah agar rangkaian harapan dan bakti kami saat ini berkenan di hadapan Tuhan, serta dapat menjadi persembahan kami bagi hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami, agar apa yang kami lakukan boleh kami tunjukkan, boleh kami arahkan dan dapat kami persembahkan pula untuk menyenangkan Tuhan. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan dan juga berarak-arakan untuk menyembah-Mu, baik di tempat ini ataupun di mana-mana tempat. Sertai dan berkatilah perjalanan mereka Tuhan, supaya mereka pun tiba di bait-Mu yang kudus untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ini ungkapan syukur dan sembah kami kepada-Mu ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Sang hidup yang memelihara kami hingga saat ini dan sampai kepada Maranatha. Dengarkanlah seruan kami dan ampunkan kami jika dalam arak-arakan yang kami bawa dan kami naikkan ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Layakan kami untuk terus menaikkan bakti kepada-Mu. Dalam Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sementara kita persembahan dibawakan ke atas, kita akan menyanyi dari menyanyi nomor 114. Terima kasih ya Bapa yang berkah dari dalam kerajaan surga, atas berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Semua menjadi persembahan yang telah kami lakukan saat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan dan juga kami akan mengelolanya. Terima kasih Allah yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin.
melakukan itu. Bapak Ibu yang kurang, marilah pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 kita bersama-sama menyimak pokok-pokok ibadah jemaat gereja Kristen Pasundan Jemaat. Bidang 1, bidang peribadahan pembinaan. Kebaktian pada hari ini jam 6 dan jam 9 dilayani oleh Pendeta Amis Tuhan SSI dengan tema Aku Menyertaimu Kamu Sampai Akhir Zaman dan menggunakan liturgi hari doa kita dari GPKI. Kantoria pada jam 9 ini dilayani oleh Saudara Ibu Yudi Storus dan Ibu dalam semua organis oleh Bapak Ferry Jumasri, difokus oleh Saudara Nesa Elikir, konsisten oleh Bapak Petrus Abraham Betani dan Bapak Rizio, peringatan oleh Majelis Jemaat dari Komisi Diakonia. Seruan dan ajakan Majelis Jemaat dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran COVID-19, Majelis Jemaat menyerukan dan mengajak kepada seluruh bagian jemaat dan simpatisan jemaat untuk terus patuh dan taati protokol kesehatan dengan memperhatikan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Terus menggunakan masker setelah mengikuti kebaktian dan atau saat berkegiatan di luar rumah. Terus langsung kembali ke rumah begitu selesai mengikuti kebaktian dan tidak digunakan untuk bersuap foto atau selfie di area gereja dan sekitarnya. Kebaktian teritorial akan melaksanakan secara daring atau online dan dilayani oleh pendeta majelis jemaat dan anggota komisi. Bagi anggota jemaat yang akan menyampaikan persembahan kebaktian teritorial dapat disampaikan oleh anggota komisi masing-masing atau diserahkan kepada bendahara majelis jemaat pada hari Minggu selesai kebaktian. Untuk jadwal upaya kebaktian teritorial dari online terlampir. Sekolah minggu kelas playgroup dari atau online akan melaksanakan 1 bulan 2 kali dan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Kebaktian gabungan kaum Asia akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat bertempat di gereja dilayani oleh pendeta Amis Tuhan SSI dan setiap kaum Asia yang akan ambil bagian agar dapat mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Demikian yang dilakukan oleh jemaat. Bacaan Alkitab bersama terlampir. Bidang 2, bidang keesaan dan kesaksian. Kegiatan dari jemaat. Berita keluarga. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit dan pemulihan agar mereka sembuh. Orang tua yang sudah banyak usia dan anggota jemaat yang 6 tahun pada periode tanggal 19 September sampai dengan 2 September 2021 yang namanya tertera dalam Bapak Jemaat yang Bapak Ibu saudara miliki. Kebaktian syukur penghiburan dan kebaktian ucapan syukur akan melaksanakan kebaktian ucapan syukur di keluarga Ibu Since Selfie Wairata pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 17.00 atau jam 5 sore bertempat di rumah Pemda Cimaung. Dalam keluarga tersebut keluarga mengundang peradilan pengurusan jemaat di Partai Sadar. Majelis jemaat memohon kepada anggota jemaat yang ambil bagian dalam kebaktian tersebut dimohon untuk tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Demikian untuk kita berdoa jemaat semua. Jadwal kegiatan dan upaya pendeta jemaat memasukkan terlampir. Sakramen baptisan kudus anak akan melaksanakan sakramen baptisan kudus anak pada bulan Oktober 2021. Bagi anggota jemaat yang akan membaptiskan orang tuanya dapat mengambil formulir permohonan pelayanan kepada majelis jemaat. Sementara bagi anggota jemaat yang telah mengambil formulir pada bulan Mei sampai Juni 2021
dapat dilengkapi persyaratan yang diperlukan dan dapat segera mengembalikan formulir tersebut kepada majelis jemaah. Sakramen Firman Kudus HPKD kali ini. Dalam rangka peringatan Hari Firman Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2021 akan dapat pelayanan sakramen Firman Kudus pukul 6.00 dan pukul 9.00. Karena itu, majelis jemaat mengimbau agar segenap anggota sidang jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti pelayanan tersebut. Dan mengingat kapasitas gedung gereja yang terbatas, maka majelis jemaat memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat mengatur waktu kehadiran dalam kebaktian. Kebaktian kesiapan Firman Kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 15.00 di gereja. Setiap anggota jemaat diharapkan dapat ambil bagian dalam persiapan tersebut. Dan bagi anggota jemaat yang akan mengikuti kebaktian kesiapan Firman Kudus di gereja akan dapat mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Demikian untuk dicatat oleh jemaat sekalian. Pekan keluarga. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan HUT ke-87 gereja di Pasundan, maka majelis sinode GKP akan mencetak buku pekan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan buku pekan keluarga sebagai panduan dalam kebaktian di keluarga masing-masing dapat menghubungi majelis jemaat untuk melakukan pemesanan dengan mengganti ongkos cetak. Batas akhir pemesanan sampai dengan tanggal 26 September 2021. Demikian untuk bagi jemaat. Bidang 3, bidang penelitian dan pengembangan. Informasi kajian dan kebaktian terlampir. Panduan dalam mengikuti kebaktian minggu di Kabin Masadan di Tanaman Baru terlampir. Bidang 4, bidang sarana dan dana. Komisi Diakonia. Penggalangan dana untuk pengadaan makam dan dana yang terkumpul saat ini dari dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sebesar Rp64.671.500. Dan kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk Anda jemaat yang telah memberikan partisipasi dengan membantu panitia pengadaan makam. Jadwal penggalangan dana hampir. Informasi penerimaan persembahan dari tanggal periode 6 sampai 12 September 2021 terlampir. Majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Namun demikian, majelis jemaat memohon dengan rendah hati bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan atau menyampaikan dukungan persembahan oleh transfer kita terkait dengan KPJ Masadan agar dapat memberitahukan tersebut kepada negara jemaat atau pendeta jemaat. Demikian untuk pendeta jemaat, Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang dilakukan gereja ini. Demikianlah pokok-pokok informasi kepada jemaat pada hari ini pada tanggal 19 September 2021. Marilah sebelum menyebut firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ruswana, kita akan menyanyikan pujian dari NKI nomor 208 Injil yang berikut. Kita pujikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Till
Bapa di sorga, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu dalam arak-arakan dan bakti kami saat ini. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu bersama dengan saudara-saudara kami dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia di Arapat Tanah Papua. Kami mau mendengarkan kebenaran kasih-Mu ya Allah yang kitab suci telah tuliskan. Namun sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kami membutuhkan tuntunan dan hikmat Tuhan. Dan karena itu kami memohon, curahkanlah kuasa Roh Kudus di tengah persekutuan yang sedang berlangsung, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar serta renungkan bersama-sama tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu kami buka hati kami buka telinga dan pikiran kami, penuhilah oleh sabda-Mu ya Bapa, agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan dan panggilan Tuhan secara benar. Pakailah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu saat ini. Biarlah ia juga boleh bertutur dan berkata-kata seturut dan sesuai kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami yakini sebagai firman yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita buka kesaksian Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20 saja sesuai dengan kemampuan Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Hari Doa Alkitab 2021. Injil Matius pasal 28. Kita hanya membaca di ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang membaca melalui Alkitab ataupun handphonenya, mari bersama-sama dengan saya kita baca bagian ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, suatu hari ada seorang ibu datang kepada seorang pendeta. Dia bercerita bahwa anaknya yang tengah menempuh studi perguruan tinggi di bidang hukum berhenti dan memilih jurusan yang lain. Padahal anaknya saat itu sudah memasuki tingkat 2 di jurusan hukum. Si ibu dan si ayah sebenarnya bangga ketika anak itu memilih jurusan hukum karena ayahnya adalah seorang hakim di pengadilan negeri. Namun ketika kemudian anaknya memutuskan memilih menjadi seorang pendeta dan meninggalkan bangku kuliah hukum untuk memilih teologi, ibu berkata kepada pendeta, benarkah ya Pak Pendeta, anak saya itu pengen jadi pendeta? Lalu Pak Pendeta hanya berkata, Bapak Ibu Saudara, doakan saja bahwa pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Bahwa kelak pilihan anak ibu
betul dia menjadi pendeta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, 5 tahun berlalu anaknya lulus sebagai sarjana teologi dengan nilai yang cukup baik. Kali ini si ibu datang lagi ke pendeta yang sama. Pertama bercerita bahwa anaknya telah selesai studi dan menyelesaikan pendidikan teologi dengan baik. Namun berpesan kepada pendeta itu, kalau boleh Pak Pendeta sampaikan ke si murid, anak saya jangan ditempatkan di tempat yang jauh dan terpencil. Bapak Pendeta cuma bilang begini, kami tidak bisa memutuskan kemana putra ini atau anak ini telah diutus untuk menjawab panggilan Tuhan. Saya takut Pak, takut kalau anak saya tidak bisa jadi pendeta di tempat yang terpencil dan jauh dari kami orang tuanya. Bapak Ibu, kebetulan anak ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan 3-tiganya adalah laki-laki. 2 di antaranya adik-adiknya masuk ke kuliah hukum dan 1 sudah jadi seorang jaksa. Dan yang terakhir sedang menyelesaikan skripsi akhir lalu untuk juga menjadi seorang sarjana. Rupa-rupanya Tuhan berkata lain Bapak Ibu. Si anak ini memang diutus ke tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh ibunya. Dan kemudian dia ditakdirkan sebagai seorang pendeta gereja Kristen Pasundan di tempat yang sangat jauh dari kota tempat dia dibesarkan, dari kehidupan dan hidup kota besar. Singkat cerita Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau boleh kita memilih, kemana Bapak Ibu dan Saudara-saudara ingin memberitakan diri? Kalau Bapak Ibu harus memilih, kalau Bapak Ibu diizinkan untuk menentukan sebuah pilihan dan Tuhan memberikan pilihan, silakan jawab, kemana kamu mau aku? Kemana kamu mau aku perintahkan untuk mengajak banyak orang dalam hidup ini supaya mengenal? Kalau Bapak Ibu yang ditanya itu, Bapak Ibu sudah dengar. Kira-kira Bapak Ibu akan jawab pilih kemana? Pilih kota besar? Mana? Pilih ke desa? Silakan. Pilih ke kampung yang terpencil jauh dari Ilmi ke kota juga ada pilihan. Namun tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa setiap tugas pengutusan selalu punya realitas, selalu punya keadaan, selalu punya kenyataan yang tidak pernah bisa kita bayangkan dan tidak pernah kita bisa pikirkan. Tugas pengutusan untuk menyampaikan kasih Allah dan pemberitaan tentang Injil Allah, sekalipun memilih kota besar, bukan berarti jalannya lurus Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti jalannya akan selalu rata. Sekalipun pada akhirnya kita menjawab pilihan dan panggilan itu ke tempat yang menurut kita terpencil, jauh dari kehidupan keluarga, jauh dari orang-orang terkasih, bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pada akhirnya tempat itu akan menyusahkan kita. Bisa jadi tempatnya tidak menyusahkan kita Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi tempatnya justru lebih membawa kita tenang, damai, menyenangkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, sejatinya setiap orang ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dan memberitakan kasih Allah, sejatinya setiap orang tidak ingin menjumpai kesulitan. Sejatinya tidak ada orang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang namanya melaksanakan misi Allah, yang namanya melaksanakan tugas panggilan, menyampaikan hal yang baik itu pasti selalu diterima. Tapi kenyataannya tidak selalu Bapak Ibu saudara. Kenyataannya tidak selalu bahwa ketika kita diutus
Pemberitaan tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, tentang rahmat Allah untuk setiap orang, selalu akan ada konsekuensi, selalu akan ada kenyataan yang sulit, selalu berjumpa dengan yang namanya penolakan, selalu berjumpa dengan yang namanya jalan berliku, selalu berjumpa dengan yang namanya keripik. Kondisi ini disadari betul oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika murid-murid diajak menempuh perjalanan dari Yerusalem menuju ke Betania, 18 km kurang lebih mereka harus berjalan kaki menuju ke sana. Dan setibanya di Betania, menurut kesaksian Injil Lukas, Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka sekarang harus melaksanakan tugas pemberitaan Injil, harus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang tanpa terkecuali. Dan Yesus tahu sesungguhnya kondisi murid-murid ketika harus menyampaikan kabar baik itu bukan kondisi yang tentram dan damai. Mereka masih dibungkus dengan rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir, karena mereka telah melihat sendiri, Bapak Ibu Saudara, 3 tahun bersama-sama dengan Yesus melayani, mengajar, menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Perjalanan mereka tak selalu diterima. Realitas mereka selalu berjumpa dengan rintangan. Yesus tahu kapan hari. Tapi Yesus mau mengajak mereka untuk tidak menyerah. Yesus mau mengajak mereka untuk tidak berhenti. Karena itu Yesus berpesan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Apa yang Yesus perintahkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu? Kata Yesus, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, mengasihi orang yang menyakiti, menerima orang yang melukai dan mengecewakan kita. Yesus mau itu kita lakukan. Yesus mau itu kita sampaikan dan kita beritakan. Yesus mau itu menjadi kesaksian kita. Ketika kita diutus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah memerintahkan kepada kasihi dia. Betapapun dia sudah melukaimu, kasihi dia betapapun dia sudah menusukmu dari belakang. Terima dia betapapun dia sudah mengkhianatimu dan mengecewakanmu. Berani kita terima itu? Mungkin dia dan mungkin tidak. Tapi hari ini Yesus mau mengingatkan kita, bersama-sama dengan persekutuan saudara-saudara kita di tanah Papua, saudara-saudara dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, kita diajak Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa masih banyak peran yang harus kita lakukan dan kita wujudkan untuk menyampaikan dan memberitakan kasih Allah. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, tapi juga termasuk kepada mereka yang mungkin telah merancangkan hal-hal yang tidak baik dengan kita. Satu kata yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, tidak sendiri. Itu yang harus kita ingat. Ada banyak orang lain yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Mereka juga pernah mengalami hal yang sulit, pernah mengalami hal yang berat, pernah mengalami hal yang sukar. Ketika mereka harus menyampaikan kasih Allah kepada sesama. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk bernyanyi. Ketika saya dan Bapak Ibu diutus untuk menyampaikan kasih Allah kepada sesama, untuk menyampaikan kebaikan Allah kepada sesama, mari kita lakukan dengan setia.
dengan sepenuh hati dan jangan pernah menyerah. Bapak Ibu tahu lagu dipopulerkan oleh Mbah Jen dan Justin, jangan menyerah. Yakin bahwa Allah akan menemukan kita ketika kita diutus dan dipercaya Allah untuk menyampaikan kabar baik. Jalan itu memang tidak selalu rata. Langit itu memang tidak selalu biru. Tapi Allah tidak membiarkan saya dan Bapak Ibu ketika diutus untuk melayani, untuk memberitakan kasih Allah sendirian. Kita tidak dibiarkan berjalan ke sana kemari menyampaikan kasih Tuhan tanpa kekuatan dan pertolongan. Allah menjamin murid-muridnya dan itu juga menjadi jaminan kita. Allah meneguhkan murid-muridnya bahwa Aku menyertai kamu. Kata senantiasa berarti Bapak Ibu mau meneguhkan. Bukan hanya untuk satu hari Tuhan akan menyertai. Bukan hanya untuk satu minggu Tuhan menyertai. Bukan hanya untuk satu bulan atau satu tahun Tuhan menyertai. Kata senantiasa menunjukkan Tuhan menyertai kita. Anytime, setiap waktu, sampai akhir zaman. Masihkah mau Bapak Ibu saudara-saudara, jika hari ini Allah mengutus kita, Allah mempercayakan kita peran untuk menyampaikan kasih Allah kepada sesama, kita jawab dengan iya, ini aku, utuslah aku. Iya Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk memberitakan kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, dunia tempat murid-murid melayani penuh dengan beragam tantangan dan dinamika sama seperti kita. Tapi murid-murid tidak berhenti untuk melayani. Dan sebagai murid kita pun juga tidak boleh berhenti untuk melayani. Betapapun jalan yang kita tempuh tidak rata, betapapun langit yang kita jumpai tak selalu biru, tapi menyerah bukan kata yang harus kita pilih. Menyerah bukan pilihan yang harus kita ambil ketika Allah mengutus kita untuk melayani Dia dan menyertai Dia. Kisah Santo Fransiskus dari Assisi bersama dengan murid-murid, para biarawan dan biarawati dari sebuah biara di kota Assisi, Italia, mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu saudara. Ketika Santo Fransiskus mengajak murid-muridnya keluar dari biara dan berkata kepada murid-muridnya, mari saudara-saudara kita pergi untuk berkhotbah. Santo Fransiskus dari Assisi tak membuka selembar
Alkitab untuk dibaca ketika berjumpa dengan banyak orang. Perjumpaan pertama dengan orang yang memikul beban berat. Dia yang tadinya tergesa-gesa keluar dari penjara untuk memberitakan Injil, akhirnya berjalan lambat dengan orang yang memikul beban. Dia hanya dengarkan orang yang memikul beban. Sampai kemudian orang itu sampai di sebuah kota. Fransiskus dan murid-muridnya berjumpa dengan penjaga dan pelayan toko, bahkan pemilik toko, yang bersungut-sungut karena tidak ada pelanggan satu. Kata Fransiskus duduk dan hanya mendengarkan si pemilik toko dan pelayan toko yang bersungut-sungut. Selesai dari situ, Bapak Ibu saudara-saudara, Santo Fransiskus pergi ke pasar dengan murid-muridnya, berharap Bapak Ibu murid-murid para biarawan ini mendengar Santo Fransiskus berkhotbah mengambil kutipan ayat Alkitab. Tapi sama sekali itu tidak dia lakukan. Dia hanya mendengarkan cerita para pedagang di pasar yang sungguh sangat sepi pembeli. Dia dengarkan itu satu persatu. Belum selesai sampai di situ, Bapak Ibu saudara. Santo Fransiskus mengajak para biarawan murid-muridnya pergi ke pematang sawah. Dia lihat pemandangan sawah yang begitu kering kerontang dan melihat seorang petani sedang menggarap sawah. Sambil berkeluh kesah karena keringnya lahan pertanian, si petani itu bercerita kepada Fransiskus. Sampai kemudian Bapak Ibu saudara, perjalanan mereka berakhir kembali di biarawan. Saking kesalnya sama Santo Fransiskus, salah seorang muridnya bertanya, "Fransis, engkau mengajak kami untuk berkhotbah hari ini, tapi tak kami dengar satupun khotbahmu hari ini." Santo Fransiskus cuma berkata, Bapak Ibu saudara, tidak ada gunanya berkhotbah di jalan-jalan, kecuali jalan hidup kita adalah khotbah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu saudara, pemberitaan firman yang efektif bukan dengan mengutip ayat Alkitab. Pemberitaan firman yang luar biasa bukan tidak boleh mengutip ayat Alkitab. Tapi pemberitaan firman yang luar biasa yang juga dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan dan diwujudkan dalam hidup kita adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut menjadi bagian yang turut menceritakan tentang kasih dan rahmat Allah sedang ditanyakan. Apakah gestur kita? Apakah raut wajah kita? Apakah cara duduk kita dengan orang yang sedang menceritakan pergumulan? Di situ mencerminkan kasih dan rahmat Tuhan sedang kita bagikan. Apakah respon dan tanggapan kita ketika bertatap dengan orang-orang yang kita jumpai mencerminkan ada damai Allah sedang kita beritakan? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, Santo Fransiskus mau mengajak kepada kita, berita terbaik untuk kasih Allah dalam perjalanan hidup ini adalah seluruh laku hidup kita. Bukan tidak boleh mengutip ayat Alkitab, tugas kita menyampaikan kabar dan kasih Tuhan berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Tapi wujudkanlah kebenaran firman Tuhan di dalam sikap hidup yang nyata, supaya damai Allah, sukacita Allah, bahkan sukacita surgawi menjadi bagian yang turut dirasakan oleh banyak orang. Mari kita lakukan tugas kita, Bapak Ibu saudara, seperti Yesus telah melakukannya buat kita dan buat seluruh dunia. Dia mau kita terus melanjutkan supaya dunia percaya bahwa Kristus itu Tuhan dan Kristus itu Allah. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita puji Tuhan melalui nyanyian kemenangan iman 226 bait 1 dan 2.
Ampunilah dengar doa kami, ya Yesus penebus. Jangan orang lain Engkau singgahi, namun jalan terus kepada kami. Karenanya dengan penuh iman dan keyakinan dalam doa syafaat kami saat ini, kami datang berdoa untuk firman yang telah kami dengar. Jadikanlah itu penyemangat kami, ya Allah, untuk memberitakan kasih-Mu, menyaksikan Injil. Betapapun dunia tempat kami diutus dan dipanggil, penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan jalan yang tidak rata dan langit yang tidak selalu biru. Tapi kami percaya bahwa kami tak boleh menyerah, karena mujizat Tuhan akan selalu ada, penyertaan Tuhan akan selalu hadir, agar damai sejahtera menjadi nyata. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga rindu damai sejahtera di tengah sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Selly Situmorang, Bapak Jeffrey Edward di rumah tua dan Ibu Leni, Ibu Enda Kartiani Mustamu, Bapak Andri Bernard Tengker, anak kami Febriani Putri Pratama Torin, anak kami Rizky Mua Kamuluan Siantu, Bapak Stefanus di rumah tua, Bapak Hengki Kaumase dan Bapak Junson Besar Sumenda, serta mereka yang tak kami sebutkan saat ini. Tuhan, mereka rindu damai sejahtera dalam hidup, kesembuhan dan kesehatan, dan karena itu nyatakanlah menurut kehendak-Mu, ya Tuhan, bahwa usaha-usaha yang dilakukan dengan sabar, dengan tekun dan setia pada akhirnya akan berbuah dalam kehidupan mereka. Sertai orang tua kami yang memasuki usia ini, cintai mereka seperti Engkau mencintai kami di masa muda, agar orang tua kami pun merasakan damai, sukacita, dan ketentraman. Berkati saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, relasi yang mulai tersendat antara suami istri, orang tua dan anak, relasi yang mulai terganggu dan terkoyak antar rekan kerja, antar sesama anggota di tengah masyarakat. Berkatilah kami, ya Tuhan, di tengah pergumulan itu, supaya kami tetap bersandar kepada kasih Tuhan. Syukur juga kami naikkan kepadamu, dan doa kami bawa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Hari ini saudara kami, rekan kami yang senantiasa berkarya bersama dengan kami di bait ini, Tuhan, David Samuel Tio, Tuhan tambahkan 1 tahun, berkatilah dia, supaya apa yang dilakukan dan direncanakan dengan takut akan Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan genapi rencana itu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk komisi-komisi, khususnya komisi diakonia, pengadaan lahan pemakaman, kerja keras kami Tuhan bayar kiranya tepat pada waktunya. Apa yang kami rindu dan kami harapkan, kiranya Tuhan mampu menggerakkan setiap hati, setiap orang untuk mewujudkan kehadiran tempat istimewa ini bagi masa depan kami, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur bersama-sama. Kami percaya, ya Allah, ini menjadi bagian dari rencana yang juga kiranya Tuhan kehendaki, termasuk juga komisi-komisi yang lain, pengawas perbendaharaan jemaat dan majelis jemaat. Biarlah kiranya segala rencana yang akan berlangsung di jemaat ini Tuhan berkati. Rencana kerja di lingkup klasis, biara sinodal dan okumenis pun juga di tengah bangsa dan negara kami berkati, ya Tuhan, termasuk upaya-upaya para
untuk menggencarkan vaksinasi dalam rangka memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tuhan berkatilah agar semua dapat berjalan efektif. Berkati saudara-saudara kami yang menerima tugas dan panggilan sebagai anggota TNI dan Polri, lalu mereka ditugaskan di daerah-daerah yang membutuhkan rasa aman, di daerah-daerah penting yang membutuhkan ketentraman dan perdamaian. Berkatilah Tuhan, baik yang ada di negeri kami sendiri ataupun di perlintasan dunia. Kami percaya, kami yakin bahwa akan mengaruniakan saudara-saudara kami kekuatan perlindungan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bapa dalam surga, sesungguhnya ada banyak hal kami mau memohonkan kepadamu, namun Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik kami dalam hidup ini. Karena itu, genapilah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Jika sesaat lagi kami akan berpisah, sertai kami di jalan, hantar kami agar sampai di rumah dengan selamat. Perjumpaan kami dengan orang-orang terkasih, supaya dapat merangkai karya mewujudkan panggilan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dengan sukacita. Ini doa kami ya Bapa, kami mau bawa dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kami kasih, saya ingin kita bangkit berdiri bersama-sama di seluruh orang percaya di seluruh gereja dan tempat. Kita akan melakukan pengakuan iman tersebut. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan yang dikandung daripada lahir dari anak kami, yang menderita di bawah pembunuhan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari neraka, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, mengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dengan damai dan sejahtera, untuk terus mewujudkan tugas dan panggilan kita, mewartakan kasih Allah melalui seluruh aspek kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan pada kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai kehidupan saudara-saudari sekalian dari kali ini sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.